harapan saya tentunya songket Aceh Nyakmu, khususnya bahkan kebudayaan-budayaan Aceh yang lain terus dilestarikan, dan para milenial tentunya tidak kalah bahwa produk Aceh itu sangat sungguh luar biasa, khususnya di songket Aceh Nyakmu teruslah berjaya dan songketnya akan terus berinovasi dan daya-daya kita juga akan terus berinovasi dengan motif-motif yang terbaru nantinya. Assalamualaikum. Ini kan udah 2 segi bisa digulung. Leon harap bek tua anak-anak muda yang jut, Leon harap lanjutkan songket Aceh ini. Bek sempat vakum hana lin tu. Ya, orang Melayu semakin mencari songket lah kalau bisa, karena kan orang Melayu ini kan identik dia dengan songket Melayu. Nah, kita kan songket batubara ini kan memang songket Melayu. Jadi semoga seluruh Melayu yang ada di Indonesia, luar negeri juga berbondong-bondong cari songket gitu ya. Indonesia kaya akan wasra yang memiliki ciri khas dan nilai filosofi. Wasra Nusantara berhasil mencerminkan keberagaman budaya Indonesia yang indah. Sejarah wasra di Indonesia tentu berkaitan dengan masa prasejarah, di mana masa ketika manusia belum mengenal tulisan, namun sudah menenun dan membuat kain dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad. Di Kabupaten Aceh Besar, tepatnya Desa Sim, Kecamatan Darussalam, masih berdiri rumah tenun songket Aceh legendaris sejak tahun 1973. Adalah songket Aceh Nyakmu. Didirikan oleh Mariamun atau akrab disapa Nyakmu, telah mencatatkan sejarah sebagai salah satu pelopor pelestari tenun songket Aceh. Perjalanan rumah tenun songket Nyakmu telah dimulai bahkan sejak nenek Nyakmu menenun dengan tangan sendiri. Nyak Naim menurunkan warisan motif tradisional songket Aceh dan ilmu menenun kepada Nyakmu. Di tangan Nyakmu, songket Aceh memasuki masa kejayaannya. Rumah tenun songket Nyakmu kini dijalankan oleh generasi ketiga yang masih setia menenun helai demi helai benang. Bukan hanya demi selembar songket Aceh, namun demi meneruskan warisan leluhur agar tetap hidup di hati generasi mendatang. Nama saya Dahlia, tinggal di Kampung Sim ini ya, di tempat tenun ini kan. Saya sebagai ketua utama di sini karena menggantikan ibu saya Nyakmu Songket. Pertama kalinya kan dari pihak perindustrian, jadi mereka mungkin ada membaca sejarah di sini ada penenun. Jadi turunlah ke desa ini Ibu Hayatun Nupus dari pihak perindustrian. Ketemulah dengan seorang Nyakmu. Jadi cerita-cerita bisa menenun, katanya masih bisa, cuman masih ada juga kekurangan katanya. Boleh kita buka pelatihan-pelatihan, boleh kata Nyakmu. Nyakmu ini kan belajar dari neneknya, bukan dari mamaknya, dari neneknya. Dari mamaknya enggak, dari neneknya. Habis itu dibukalah pelatihan-pelatihan waktu Gubernur Profesor Majid Ibrahim, kalau tidak salah. Karena saya waktu itu kurang tahu juga, kan, masih anak-anak lah. Cuman dengar-dengar sejarah dari cerita-cerita mama kan. Habis itu dibukalah pelatihan-pelatihan. Dari situlah berkembang kembali. Pertama kami kan melihat dari segi kebudayaan.
karena Aceh ini punya songket lah, jangan kalah dengan daerah-daerah lain kan. Habis itu Mama juga udah ikut-ikut pelatihan ke Padang, ke Palembang, ingat studi banding lah, studi banding. Jadi dari segi menilai dari orang-orang ya maju gitu kan. Jadi orang kami juga ingin begitu untuk mengembangkan songket ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udahlah banyak yang menenun. Karena yang belajar dari Nyakmu itu ada 200 orang. Jadi waktu dia udah meninggal, kami ini berdikari-berdikari. Ada di Lamno, di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Jaya, Aceh Timur, itu murid-murid dari Nyakmu semua udah berdikari. Di sini di Kecamatan Darussalam ada 3 kelompok, ada di Kurungkali, Meru Taman gitu. Di sini udah ada 2 kelompok, karena kelompok pertama orang ini udah mandiri, yang kelompok kedua baru binaan. Dari rumah tenun songket ini telah lahir banyak perajin tenun di seluruh penjuru Aceh. Nyakmu telah berjasa membumikan kembali songket Aceh sebagai bagian dari identitas masyarakat Aceh. Rumah tenun Nyakmu kini menjadi ikon pelestarian songket Aceh. Di halaman rumah tenun ini juga masih berdiri kokoh Rumoh Aceh yang telah berusia ratusan tahun, warisan leluhur keluarga Nyakmu. Inilah rumah almarhum dari nenek Nyakmu pertamanya. Jadi rumah ini bisa bersejarah, rumah bersejarah tentang tenun songket Aceh yang Nyakmu punya. Jadi rumah ini turun-temurun sampai ke anak cucunya. Nah, di sinilah kami belajar pertama sekali songket. Waktu saat itu belum ada tempat-tempat belajar, kami belajar di bawah ini, di bawah kolom rumah. Sekarang rumahnya udah kosong, kebetulan almarhum udah meninggal. Kami kan udah buat rumah lain. Yang ini rumahnya ditinggalkan memang untuk perkembangan tenun di sini. Rumah Aceh itu sebenarnya rumah nenek kami. Sudah lama tuh, udah berusia mungkin 200 tahun, udah lama. Sejak Nyakmu kan karena dapat mengembangkan songket Aceh ini, Nyakmu mendapat upakarti dari Presiden Soeharto kan. Dari situlah orang-orang udah tahu kan, ngerti. Jadi songket ini sempat diekspor ke Malaysia, Singapura gitu, waktu masih ada beliau. Setelah nggak ada beliau, tenun ini sempat vakum juga. Sampai 7 tahun vakumnya, nggak ada lagi ya. Jadi dari situlah saya sendiri mendapat dorongan-dorongan dari abang saya. Lanjutkan aja katanya. Pertamanya saya agak malas juga. Jadi berkat dorongan mereka, ya saya lanjutkan. Dalam usahanya mempopulerkan kembali songket Aceh, Dahlia dibantu oleh Mauliana, perajin tenun yang dulu pernah belajar di sini. Dengan semangat yang sama, harapan mengembalikan kejayaan tenun songket Aceh masih terus menyala. Perkenalkan, nama saya Mauliana. Saya di sini sebagai pengelola songket Aceh Nyakmu. Saya telah di sebuah pelatihan ya. Awal saya mengenal songket itu di sebuah pelatihan yang diadakan di daerah Desa Sim, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Itu di songket Aceh Nyakmu. Semasa saya masih di itu ya, kita baru mengenal itu di umur belum sekolah sih ya, sebenarnya itu kita udah mengenal songket karena sering ke tempat ibu kerja ya, di tempat Nyakmu. Pada masa itu kan ibu saya sendiri belajarnya di sama Nyakmu. Sementara songket Aceh itu sendiri sudah ada sebelum Nyakmu, itu sudah di neneknya Nyakmu, itu dengan Nek Naim. Pada masa itu proses songket Aceh itu hanya menenun untuk sendiri, untuk pemakaian sendiri. Namun berjalan waktu yang ditekunin oleh Nyakmu juga, akhirnya Nyakmu mendirikan songket Aceh itu di tahun 1973. Pada masa itu sudah ada beberapa anak nenek Nyakmu ya, itu sudah termasuk salah satunya ibu saya juga teman yang warga sekitar ya. Di situ terlahir lagi ada yang di daerah-daerah lain juga belajar di songket Aceh Nyakmu.
Nah, dari situ adalah perkembangan yang akhirnya ada sorotan atau dalam penglihatan ada dari kementerian ya, mencari siapa sih yang mana desa yang benar-benar menjaga sejarah, yang masih mewarisi sejarah Songket Aceh, khususnya dari Desa Sim. Itu benar-benar awal adanya Songket itu di Desa Sim. Kalau melihat sosok Budalia sekarang ya, alhamdulillah masih semangat ya dengan terus menjaga. Mungkin ada beberapa faktor, mungkin usia ya, yang semangat yang ingin beliau itu harus benar-benar Nyakmu itu atau Songket Nyakmu itu harus tetap berdiri. Gitu. Semangatnya beliau sangat luar biasa, terus mendidik apapun yang menjadi kendala di kita, terus beliau itu ada. Rumah tenun Songket Aceh Nyakmu menghadapi tantangan masa kini. Salah satunya gempuran produk tekstil modern yang lebih cepat dan murah. Untuk tetap bertahan, Dahlia dan Mauliana memanfaatkan teknologi digital sebagai strategi promosi dan pemasaran. Namun begitu, Songket Aceh masih memiliki daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh produk massal modern. Penggemar Songket Aceh Nyakmu masih bertahan. Penjualannya kalau dikatakan laku-laku, cuman agak kurang. Karena kami kan sulit memperoleh bahan bakunya. Lagi menenunnya agak lama. Jadi tidak bisa kami hitung-hitung kan, harus kami jual seharga gitu lah. Iya, di Songket itu salah satunya adalah bahan baku ya. Bahan baku yang persediaannya itu enggak di sekitar kita, dalam artian tidak di Banda Aceh atau di memang kota yang sama ya. Tapi kita harus di luar kota mencari apa, di Bandung atau Jakarta, itu persediaan salah satunya itu alatnya atau memang bahan bakunya. Terus dengan era yang sekarang ya, yang era persaingan ya istilahnya gitu, tingkat kesulitan mungkin di marketnya, di pasarnya gitu ya, persaingan yang sangat luar biasa dengan perbandingan yang sekarang seperti Songket Aceh dengan Songket yang pabrikan istilahnya, dengan tradisional. Banyak hal-hal yang di situ orang lebih melihat mungkin lebih kilonya, tapi sejarahnya kan belum ada. Terus pasar kita apa sih upaya kita terus untuk meningkatkan gimana menjaga masa jayanya, kita terus berinovasi. Jadi di mana salah satunya berinovasi itu tidak hanya bermotifkan yang terusan dengan yang itu atau yang dulu-dulu gitu ya, tapi kita tetap perpaduan antara tradisional dengan nasionalnya, itu salah satu bentuknya. Terus kita berinovasi dengan apakah membuat sesuatu itu berbentuk tas ya, tidak hanya dengan setelan, dalam artian kita mengenal bahwa para milenial itu juga harus melirik tentang Songketnya juga. Terus kita memperkenalkan produk-produk yang berbentuk baunya ke para milenial gitu. Tahun 2022, seorang desainer ternama Indonesia, Didit Maulana, mengangkat Songket Aceh Nyakmu sebagai bahan utama dalam rancangan busananya yang dipakai oleh artis Ariel Tatum di ajang Gala Dinner Paris Fashion Week 2022. Ini merupakan sebuah pencapaian besar bagi rumah tenun Nyakmu, membuktikan bahwa warisan budaya lokal mampu bersaing di panggung mode dunia. Momentum ini menjadi titik pencapaian bagi pelaku industri kreatif daerah, terutama bagi Songket tenun Nyakmu, untuk memperkenalkan kembali keindahan Songket Aceh ke pasar global. Salah satunya keinginan saya itu bahwa warisan budaya Aceh itu benar-benar harus dijaga. Apalagi di Songketnya kita sudah mengenal, sudah terjun di dalamnya, tentunya harus ada yang belum bisa dijaga kelestariannya dan menguatkan kembali yang patut benar-benar kita jaga kelestariannya dan kualitasnya dan semua. Kenapa saya harus ada di Songket? Kenapa tidak memilih yang lain gitu ya? Keinginan saya itu sangat kuat, itu ingin menjaganya itu jangan sampai hilang. Dimana pernah jaya yang namanya Nyakmu itu benar-benar hadir kembali, bahwa Nyakmu ini perlu dijaga, apakah harumnya nama bahkan sampai ke luar daerah, bahkan di luar negeri ya, yang udah penjualannya. Dan ini menjadi sesuatu yang membuat saya mendorong itu harus dijaga kualitasnya, benar-benar menjaga nama baik istilahnya, dan termasuk salah satu budaya Aceh yang tidak pernah di masa akan datang.
Kisah Desa Sim Aceh Besar sebagai desa pelestari songket Aceh kurang lebih sama seperti Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Batubara, yang menjadi sentra tenun songket batubara. Di desa ini, aktivitas menenun telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa secara turun-temurun. Salah satu rumah tenun songket batubara di desa ini adalah Rumah Songket Saamah, yang telah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Assalamualaikum, ahoy. Perkenalkan, nama saya Nurlaili, saya pengrajin tenun songket batubara. Ya, saya punya anak satu, usia masih 4 tahun. Sama orang tua juga, masih tinggal sama orang tua di sini. Mama pun lagi nggak sehat, sakit, kena stroke ringan. Udah hampir 8 bulan lah. Dulu pun mama nenun juga. Ayah pun nenun dulu, tapi sekarang udah matanya tuh udah kurang mata, jadi nggak lah nenun lagi. Dan mama pun udah sakit, nggak lah nenun, kita lah yang nenun. Banyak ya tentunya kegunaan kain tenun songket batubara ini, bisa buat baju. Kalau di sini di batubara ada hari-harinya lah. Kalau untuk pemerintahnya pakai baju songket, ada untuk pakaian Melayu, banyak lah Kak. Acara pesta, nikahan. Kalau untuk motif itu banyak Kak, contohnya motif tampuk manggis, ada pucuk rebung, itu khas batubara. Motif cempako, nama motifnya bentuk bunganya, bunga cempako. Kalau usaha ini sebenarnya udah lama Kak, udah puluhan tahun dari orang tua. Sebelum orang tua juga sih, sebelum orang tua lanjutlah ke saya. Kalau untuk lamanya maulah sekitar 40 tahunan gitulah. Kalau namanya Saamah itu kena orang tua namanya Saamah. Makanya dibuat Saamah songket batubara, biar ingat selalu sama orang tua. Saya belajar menenun sejak SD sudah pandai. Bukan belajar sih, lihat-lihat orang tua tadi kan. Orang tua tadi kan menenun, saya lihat-lihat saya coba, ya lama-lama bisa. Kena niat juga sih mau. Iya, penenun. Kalau ayah? Ayah nelayan, tapi ayah pandai juga nenun. Iya, pandai. Kok bisa gitu? Ya bisa lah, karena memang udah sehari-hari dilihat, jadi bisa lah. Mungkin dari nenek ya, dari nenek pandai nenun. Bawah nenek, orang tua, saya. Iya, memang pusatnya itu di sini. Kalau mau cari tenun itu ya kesinilah Desa Padang Genting ini. Ya banyak lah Kak asiknya. Salah satunya bisa jadi pekerjaan juga, melestarikan budaya Melayu tentunya, biar wastra tuh nggak hilang. Apa lagi ya, udah hobi aja sih, udah enak kerja gitu. Seperti pelestari tenun songket di bumi Aceh, semangat melestarikan wasra khas daerah juga dimiliki warga Desa Tenun Padang Genting, Kabupaten Batubara. Beruntung hingga kini, penggemar songket batubara juga masih eksis. Permintaan datang dari berbagai daerah. Bagi perajin, setiap lembar yang dipesan adalah bentuk penghargaan atas warisan budaya dan dorongan untuk tetap bertahan serta berkarya. Kalau setiap bulan itu paling sedikit sekitar 70 atau 80. Kalau banyak itu kalau pas lagi pesanan aja Kak. Kalau pas lagi pesanan memang kita kebut lah pengerjaannya itu. Kadang sampai malam juga kerja. Demi customer kan, biar customer nggak kecewa. Jadi harus kita siapkan pesanannya. Biar mereka repeat order terus sama kita. Banyak juga sih Kak, daerah luar yang order sama kita. Medan itu tentunya udah paling banyak lah, Medan itu kan. Kadang Riau, Bandung, Jakarta, banyak juga Kak, alhamdulillah. Songket batubara juga menghidupi Masyita. Menenun menjadi lebih dari sekedar pekerjaan baginya. Sejak kecil, Masyita telah akrab dengan aktivitas menenun. Ia tumbuh di tengah keluarga penenun. Sampai saat ini, Masyita masih menenun untuk melanjutkan hidup dan melestarikan budaya. Assalamualaikum, Kak.
Assalamualaikum, ahoy, selamat siang. Nama saya Masita, biasa dipanggil Kakak Imas di sini. Saya penenun songket batubara. Saya sejak dari kelas 3 SD saya dapat bertenun. Dulu kan ada ibu, adik mana ya, suami saya punya ibu, dia yang ngajar saya bertenun. Dulu kan saya tinggal di kampung, saya dari SD, saya nih semuanya tahu bertenun, saya tahu semuanya tahu. Jadi mulai bertenun ini dari kelas 3 SD lah saya pandai bertenun sama songket. Kenal dia memang dah lama, orang satu kampung kan. Semenjak dalam ngambil tenun sama dia ini dalam setahun 2 tahun nih lah. Kenal dia memang dah lama, orang kawan-kawan sekolah juga kan. Tinggal lagi adik-adikan, tinggal lagi ambil upah sama dia nih 3 tahun lebih lah. Karena hari itu kan kita kawin, nggak ada usaha kan. Coba-coba aja dengan dia. Minta kakak tenun. Bilang, mau kakak, aku pun cari orang, kata dia kan. Ale, mau, bilang itu. Jadi, udah lama lah berusaha. Sedap lah urusan dengan sama songket ini. Terjamin. Kalau nggak ada yang kecewa dengan sama songket. Dari untayan benang-benang menjadi selembar kain tenun yang berharga. Songket Aceh dan songket batubara adalah realita tradisi yang hidup di tengah zaman yang terus berubah. Saat songket Aceh tampil di Paris dan songket batubara menghidupi perajin lokalnya, jelas tampak kekuatan budaya terletak pada mereka yang merawatnya, yang membumikan songket-songket ini untuk terus bercerita tentang ragam budaya Indonesia. Harapan kami macam kami nih, harapannya maju teruslah songket batubara nih. Janganlah sampai punah. Gitu kan, kok dapatkan macam kami nih, memang macam kami nih memang mengharap jangan matilah yang apa ya nih. Alhamdulillah kalau songket batubara ini memang tertolong. Jangan sampai punah, jangan sampai hilang lah terus. Kalau harapan kami macam ibu-ibu rumah tangga ini kan. Macam kami mana yang kerja ini memang mengharap kali lah. Memang mengharap ini jangan tak dilestarikanlah terus. Sampai bila namanya ini kan turun-temurun. Nah, kita kan songket batubara ini kan memang songket Melayu. Jadi semoga seluruh Melayu yang ada di Indonesia, luar negeri juga, berbondong-bondong cari songket gitu ya. Ya, harapan saya tentunya songket Aceh Nyakmu, khususnya bahkan kebudayaan-budayaan Aceh yang lain, terus dilestarikan dan para milenial tentunya tidak kalah bahwa produk Aceh itu sangat sungguh luar biasa. Jangan pernah malu mempertahankan wisata-wisata Aceh ya, warisan-warisan Aceh yang terus maju, khususnya di songket Aceh Nyakmu. Semoga songket Aceh Nyakmu ini kembali jaya, yang banyak juga yang terus ada generasi-generasi penerus di ujungnya, tidak hanya sampai di sini, kembali dikenal di luar ya. Saya harapkan kepada perajin-perajin atau masyarakat kampung di sini atau di mana anak-anak muda, saya harap jangan sampai hilang songket ini karena ini memang bukan kebudayaan kita. Leon harap bek tua anak-anak muda yang jut, Leon harap lanjutkan songket Aceh ini. Bek sempat vakum hanalin tu.